Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa sehat, dikaruniai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berhenti dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan Allah bahagiakan hati kita dalam mematuhinya, ya. Mudah-mudahan salam salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ngaji bareng tentang kandungan surat Al-Fatihah. Ya, kita kasih judul bedah ya surat Al-Fatihah. Sebelum itu kita sampaikan informasi penting berkenaan dengan program wakaf tunai ya dari Yayasan Nurul Jannah Al-Firdaus yang alhamdulillah saat ini membuka kesempatan bagi sahabat-sahabat sekalian untuk bersama-sama ya berkontribusi dalam mengembangkan program-program yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Jannah Al-Firdaus ya. Baik itu rumah Quran ya, majelis taklim, kemudian juga program-program pendidikan, dakwah dan sosial yang lain ya, yang saat ini sedang mengembangkan untuk rumah Quran ya, juga bahkan nanti kita akan kembangkan menjadi pusat pendidikan Islamic Center ya. Insya Allah akan menjadi amal jariah ya kita semua, siapapun yang terlibat dalam membangun, mengelola, membesarkan amal-amal pendidikan dan dakwah ini ya. Silahkan nanti bisa langsung di nomor ya, dan yang tertera di acara pada kesempatan pagi hari ini ya. Silahkan siapapun panjenengan bisa bersama-sama untuk masuk surga insyaallah. Baik, kemudian pagi ini kita memulai kajian bedah surat Al-Fatihah ya, bagian dari tema-tema yang beragam dari buku yang kami tulis, yakni Menjadi Kekasih Allah ya. Pada bagian-bagian berikutnya ada sangat banyak tema-tema menarik yang insya Allah akan kita kaji bersama di kesempatan kajian sebagaimana pada saat ini. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ya, saya kira setiap kita pasti sudah mengenalnya, bahkan sudah menghafalnya ya, karena ini menjadi surat yang populer, yang diajarkan mungkin bahkan pertama kali kepada kita. Kenapa demikian? Karena ini menjadi surat yang harus dibaca setiap kali kita melakukan sholat ya. Ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan betapa tidak sah sholat seseorang kecuali ia membaca suratul Fatihah. Nah, kita akan coba berkenalan dengan surat Al-Fatihah ini ya, isinya, kandungannya, sehingga ia tidak hanya dilafalkan oleh lisan kita, tetapi difahami oleh hati kita, lalu akan menjadi ruh ya, yang mengendalikan sikap perilaku kita untuk benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba masuk di bahasan tentang surat Al-Fatihah ini ya. Mulai dari mana? Mulai dari nama ya. Jadi surat Al-Fatihah, atau kita mau mengenal seseorang, mengenal sesuatu, maka kita akan memulai dari namanya ya, karena nama itu bisa memberikan sedikit atau sebagian informasi tentang hakikat sesuatu yang hendak kita kenal ya. Ini ada 7 ayat ya dari surat Al-Fatihah.
Lalu kita coba fahami mulai dari nama-namanya terlebih dahulu. Ada cukup banyak nama bagi surat ini, ya. Dan para ulama memberikan penjelasan merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan penamaan dari suratul Fatihah ini. Ya, pertama Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah itu maknanya adalah pembuka, ya. Maka disebut surat Al-Fatihah adalah surat pembuka. Kenapa demikian? Karena ia membuka keseluruhan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Ini sebagaimana tertib urutan di dalam mushaf Al-Quran, yang urutan dalam mushaf Al-Quran itu langsung diinstruksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tertib urutan surat-surat dalam Al-Quran itu, ya, langsung dari instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat yang ditugasi khusus untuk mencatat wahyu, ya. Walaupun kita mengetahui tentang turunnya ayat-ayat Al-Quran itu tidak sebagaimana urutan tadi, ya, tetapi kemudian penulisannya sampai kemudian urut sebagaimana saat ini kita dapati, ini berdasarkan instruksi langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menemukan pada bagian awal dari mushaf Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah, surat pembuka, ya. Karena itulah maka kemudian disebut dengan suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah, surat pembuka. Kemudian nama-nama yang lain, ya. Surat ini juga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya. Ummul Kitab induknya Alkitab, atau Ummul Quran induknya Al-Quran. Kenapa dinamai demikian? Karena layaknya induk atau ibu, maka ia akan melahirkan anak-anaknya, ia akan berketurunan, ya. Begitupun suratul Fatihah ini, ia merupakan induk dari keseluruhan surat-surat Al-Quran berikutnya. Maknanya surat-surat setelah Al-Fatihah itu hakikatnya adalah anak keturunan atau penjabaran dari surat Al-Fatihah. Sehingga keseluruhan kandungan Quran itu ada di dalam suratul Fatihah. Meskipun hanya terdiri dari 7 ayat saja, tetapi sudah mengandung keseluruhan dari Al-Quran. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh, ya, kandungan apa saja dari surat Al-Fatihah itu, sehingga kita akan mendapati betapa seluruh kandungan Quran ada di dalam 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah ini. Lalu yang berikutnya, Al-Fatihah ini juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Kenapa dinamai As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang berulang-ulang? Karena suratul Fatihah jumlah ayatnya ada 7 dan dibaca secara berulang-ulang. Kapan itu? Yakni dalam sholat yang kita lakukan, ya. Pada setiap rakaat Al-Fatihah harus dibaca. Dan Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, jadi suratul Fatihah, ya. Setiap rakaat kita baca itu. Dan ini berarti pembacaan yang berulang pada setiap rakaatnya, yang jumlah ayatnya ada 7, ya. Karena itu disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Baik, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit perbincangan, ya, di kalangan ulama berkaitan dengan 7 ayat ini. Ya, seluruh ulama sepakat bahwa jumlah ayat dari suratul Fatihah adalah 7. Tetapi ada sedikit perbedaan berkenaan dengan penetapan basmalah dalam surat Al-Fatihah. Apakah ia merupakan ayat yang pertama dari 7 ayat surat Al-Fatihah, ataukah basmalah ini hanyalah pembuka surat sebagaimana surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran, ya. Sebagian ulama berpendapat, termasuk dalam madhab Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas muslim di negeri kita ini, ya, menjelaskan bahwa
ayat pertama dari suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian begitu seterusnya sampai ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ayat pertama dari suratul Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, jumlah ayatnya tetap 7. Ya, sebab nanti ayat yang ke-6 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian baru ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentang ini secara lebih detail dengan berbagai hujjah argumentasi yang dikemukakan oleh para ulama, kita bisa baca misalnya di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ya. Baik, sedikit tentang salah satu dari dalil yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa awal dari suratul Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin adalah hadis qudsi sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salatan nisfaini. Aku bagi as-shalah, ya, nanti menjadi salah satu nama dari Al-Fatihah adalah as-shalahin, ya. Kenapa demikian? Sebab hadis itu kemudian menjelaskan tentang ayat-ayat dari suratul Fatihah. Qasamtu as-shalah. Aku bagi as-shalah nisfaini menjadi 2 bagian. Sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza yaqulul abdu, kalau hambaku ini membaca Alhamdulillahirabbil alamin, aku jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau ia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka aku jawab hambaku menyanjungku. Kalau ia membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, aku jawab hambaku mengagungkan aku. Sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah batas antara bagian untukku dan bagian untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hambanya, gitu. Begitu seterusnya sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selesai hadis itu. Maka keseluruhannya jelas tengah mengungkapkan dan berikan penjelasan tentang apa? Tentang suratul Fatihah, ya. Nah, di hadis qudsi ini Allah mengawali dengan idza yaqulu al-'abdi, kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lafal atau kalimat alhamdulillah itu disebutkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini yang kemudian dijadikan salah satu dalil oleh para ulama bahwa suratul Fatihah dengan demikian diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun, ya, ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari suratul Fatihah, karena memang juga didapati satu hadis yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya, bagian darinya, minha itu bagian dari suratul Fatihah. Baik, apapun itu, ya, tidak menjadi masalah, tetapi yang pasti jumlah ayat dari surat Al-Fatihah ada 7 dan dibaca berulang-ulang dalam tiap rakaat sholat yang kita kerjakan, sehingga disebut dengan as-sab'ul matsani. Lalu berikutnya, ya, penamaan berikutnya adalah ar-ruqyah. Suratul Fatihah ini juga disebut dengan ar-ruqyah, ya. Ruqyah itu secara bahasa artinya mantra, ya. Sejumlah kata atau kalimat yang dilafalkan oleh lisan untuk maksud tertentu, ya. Dalam hal ini bisa untuk, ya, berdoa, ya, bisa untuk kesembuhan satu penyakit, termasuk juga bisa untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penamaan Al-Fatihah sebagai ar-ruqyah ini langsung diungkapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa baca dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari, yang sumbernya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi Abu Sa'id ini cerita bahwa
Nah, para sahabat ini pernah kedatangan seseorang yang tiba-tiba dia mengatakan, kepala kampung kami, ya, ketua kampung kami tengah sakit. Adakah dari kalian yang mengetahui tentang pengobatan? Kami mohon pertolongan gitu. Ya, tetapi tidak ada satupun sahabat saat itu yang menjawab. Kemudian tiba-tiba berdiri salah seorang, ya. Sebagian riwayat menyebutkan tidak lain yang berdiri itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berdiri kemudian mendekat pada orang itu, lalu ia mengatakan, antar aku ke tempat di mana kepala kampungmu itu sakit. Kemudian sampai di tempat yang dimaksudkan, maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak melakukan apapun kecuali membaca suratul Fatihah. Ya, tidak dijelaskan tentu saja secara terperinci tentang teknik pembacaannya seperti apa, termasuk kemudian berapa lama pembacaan itu dilakukan, atau berapa lama jeda antara dibaca sampai kemudian ada hasilnya. Tetapi yang pasti di dalam hadis itu kemudian diinformasikan bahwa kepala kampung itu sembuh, ya. Dan luar biasa bahagianya dan saking senangnya kemudian memberi hadiah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadiahnya berupa beberapa ekor kambing. Kemudian Abu Sa'id pulang kembali kepada sekumpulan sahabat tadi dengan membawa beberapa ekor kambing hadiah yang ia terima itu. Para sahabat merespon dengan mengatakan, jangan diapa-apakan ini, ya. Karena Abu Sa'id memberitahu kenapa, ditanya kenapa sampai membawa kambing ini, dari mana ia peroleh dan seterusnya. Dia menjelaskan semuanya dan para sahabat mengatakan jangan diapa-apakan dulu sampai kita menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menghadaplah sahabat-sahabat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenai apa yang dilakukan Abu Sa'id, ya, dengan membaca suratul Fatihah untuk menyembuhkan orang yang sakit itu, lalu ia menerima hadiah berupa beberapa ekor kambing itu. Ternyata Rasulullah SAW sama sekali tidak menyalahkan Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Bahkan Rasulullah tampak bahagia dengan mengatakan, beri aku juga bagian dari kambing-kambing itu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa Abu Sa'id tahu bahwa Al-Fatihah adalah ar-ruqyah, kata Nabi. Jadi beliau menyebut Al-Fatihah sebagai ruqyah. Nah, ini menjadi dalil pula, ya, tentang kebolehan membaca suratul Fatihah, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah secara khusus bagaimana di dalam hadis ini berkenaan dengan kesembuhan dari satu penyakit, ya, atau bahkan para ulama memperluas hal ini menggunakan Al-Fatihah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat apapun yang kita mohonkan kepada Allah. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut dengan as-shalah, ya. Tadi sempat kita singgung tentang dari hadis qudsi sahih riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan suratul Fatihah dengan penyebutan as-shalah, ya. Dan dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Fatihah sebagai as-shalah. Nah, pelajaran lain yang kita bisa ambil dari penamaan as-shalah ini, karena Al-Fatihah ini menjadi surat yang harus dibaca dalam suratul Fatihah, ia dalam terminologi fikih diungkap oleh ulama sebagai rukun, ya, dari sholat yang kita kerjakan. Dan rukun ini bagian dari satu amalan yang kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan maka menghilangkan keabsahan ibadah tersebut, ya. Dalam konteks sholat maka Al-Fatihah harus dibaca, yang jika tidak dibaca maka menghilangkan keabsahan ibadah sholat yang kita kerjakan, ya. Baik, itu tentang nama-nama lain, ya, dari suratul Fatihah. Ya, berikutnya kita akan pelajari tentang tadi salah satu dari penamaan suratul Fatihah itu adalah Ummul Quran, ya, Ummul Quran, induk dari Al-Quran, sehingga kandungan dari suratul Fatihah ini adalah keseluruhan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Apa saja kandungannya kita akan coba perhatikan. Pertama, ada kandungan akidah atau keimanan, ya.
Di ayat 1 sampai 5 misalnya kita merujuk kepada pendapat ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Ya. Ini semua sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kandungan akidah atau keimanan itu demikian jelas. Pada awal ya surat, yakni di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala secara implisit ya pada ayat itu memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi ada kandungan akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ini berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat ya. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur dan mengelola alam semesta, yang menjamin rizki seluruh makhluknya. Jadi ada tauhid rububiyah yang diinformasikan melalui ayat ini. Lalu ada dorongan bagi kita untuk memuji Allah yang merupakan Rabb tadi, pencipta, pemilik, penguasa dan seterusnya. Selayaknya pujian itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Kemudian diulangi kembali Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk menegaskan betapa ya keseluruhan nikmat itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca atau melakukan sesuatu yang di awal itu Bismillahirrahmanirrahim, ada perintah bagi kita untuk membaca kalimat basmalah setiap kali hendak melakukan amal baik apapun. Kullu amrin dzibalin, kata Nabi, setiap perbuatan yang baik la yubda bi basmalah ya, wa fi riwayatin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus dari rahmat Allah. Nah, ini semua sangat saling berkorelasi, sangat berhubungan satu dengan yang lain, sehingga melakukan apapun, amal baik apapun sesungguhnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kemudian kita melakukannya dengan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi pembimbing bagi kita untuk melakukan amal itu secara benar, dan hasil yang kemudian kita peroleh itu pun bagian dari Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengungkap sedemikian banyak, bahkan uraiannya itu sedemikian panjang, baik dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam amal-amal yang kita kerjakan. Kita bisa melakukan amal itu saja sudah merupakan rahmat kasih sayang Allah. Kemudian sedang berniat ya, baru berniat saja untuk melakukan amal kebaikan, Allah sudah menetapkan satu pahala yang sempurna. Dikerjakan amal baik itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai terhingga. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak melakukan amal buruk belum dilakukan, Allah tidak akan menulis sebagai dosa. Melakukannya ditulis satu dosa saja. Ya, diistighfari, mohon ampun kepada Allah, dihapuskannya kembali, tidak jadi ya tertulis sebagai dosa. Ya, terlebih kemudian kita bertobat kepada Allah dicatat sebagai amal kebaikan dan seterusnya. Jadi inilah cakupan tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat tepat kemudian diulang ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan ya, agar kita menyadari tidak semata bahagia dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian dari wujud rahmat Allah, tetapi juga menyadari bahwa Dia Malik, yang menguasai, yang punya aturan, yang punya hukum dan undang-undang ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memanfaatkan nikmat atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, semua yang kemudian kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Maka Dia adalah Malik Yaumiddin, di hari pembalasan.
Nah, sehingga berimbang menjadi proporsional antara harap dan takut, raja wal khauf, ya, rasa harap kita kepada rahmat Allah dan takut kita dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi kontrol bagi setiap muslim, ya, untuk menjalani kehidupan secara benar, baik dan penuh kemuliaan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah. Ya, bahkan didahulukan iyyaka untuk menegaskan hanya kepada Allah saja kami menyembah, tidak kepada yang lain dan tidak bersama dengan yang lainnya. Karena bisa saja secara bahasa Arab na'buduka, ya, kami menyembahmu, tapi kalau dengan kalimat ini memungkinkan menyembah kepada yang lain juga. Tapi kalau didahulukan iyyaka na'budu, itu artinya memang hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain dan tidak bersama dengan yang lainnya. Baik, ini saja sudah cukup menggambarkan bagi kita bagaimana kandungan akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehidupan akhirat, kepada pembalasan, ya, di sana dan seterusnya, itu diungkap di bagian-bagian awal dari surat Al-Fatihah. Kemudian, ya, kandungan berikutnya adalah setelah akidah, kandungan syariah, ya, hukum dan tata aturan kehidupan. Di ayat-ayat sebelumnya tadi 1 sampai 5, tepatnya mungkin di ayat 4, ya, kemudian 5, 6 sampai 7, kandungan syariah ini demikian jelas, ya, juga diungkapkan oleh Allah. Misalnya ketika disebutkan Maliki Yaumiddin, ya, Malik itu yang menguasai, juga bermakna Malik kalau pendek itu bermakna raja, yaitu pihak yang berkuasa dan punya aturan. Nah, maka ini mengisyaratkan adanya tata aturan hukum, ya, atau syariah di dalam agama ini, dan kandungan syariah di dalam suratul Fatihah, ya, Maliki Yaumiddin. Ya, kemudian ad-din pada kata yaumiddin itu juga mengandung pengertian pembalasan, ya, atau bisa bermakna juga undang-undang dan aturan ad-din. Jadi ini pun juga mengisyaratkan kandungan syariah dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada aturan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan juga dalam mohon pertolongan hanya kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikemukakan kemudian permohonan kita untuk diberi petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh alladzina an'amta 'alaihim, kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan bisa baca penjelasannya di ayat 69 surat An-Nisa. Mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Lalu kita juga melalui Al-Fatihah itu mohon kepada Allah bukan jalannya orang yang kau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat, ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja. Dalam Al-Qur'an nanti akan ada rincian, ya, dari orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, orang-orang Nasrani yang tersesat jalan, dan siapapun yang semisal dengan kedua kelompok ini. Nah, artinya ada jalan hidup yang ditempuh, ya, oleh kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jalan hidup yang ditempuh oleh kelompok manusia yang dimurkai, ada jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat. Ini semua berkenaan dengan tata aturan dalam menjalani kehidupan, dan ini berarti merupakan kandungan syariah, ya, dari suratul Fatihah. Kemudian kita juga mendapati dari surat Al-Fatihah ini tarikh, ya, kandungan tarikh atau sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat itu, maka mereka penjelasan terperinci dari siapa kelompok-kelompok manusia ini. Lalu ada urayanya di dalam surat-surat dalam Al-Quran, mulai Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya.
semua diungkapkan melalui fakta-fakta sejarah, ya, kenyataan-kenyataan sejarah. Dan ini berarti dalam suratul Fatihah juga mengandung sejarah, ya, tarikh atau sejarah yang menjadi pelajaran, ya, bagi kita, bukan sekedar pengetahuan yang dihafal, tapi pelajaran untuk kemudian kita ikuti, ya, jika itu adalah berkenaan dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sejarah itu berkenaan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan sesat, maka tentu untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Berikutnya ada kandungan tentang akhlak, ya. Dari suratul Fatihah ini kita juga mendapati kandungan akhlak berkenaan dengan sikap, tabiat, perilaku, ya. Karena ketika kita baca, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka di sana akan tergambar, ya, akhlak kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah seperti apa, akhlak dari kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah, dan akhlak dari kelompok manusia yang tersesat, ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, kemuliaan akhlak mereka yang kemudian menjadi teladan bagi kita. Kemudian orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, munafik dan sebagainya, akhlak yang sangat buruk yang semestinya kemudian kita jauhi dan kita tinggalkan. Baik, coba kita perhatikan kandungan akidah, kandungan syariah, ya, kandungan tarikh, akhlak, keimanan, hukum dan tata aturan kehidupan, sejarah, lalu tabiat, sikap dan perilaku. Semuanya ada di dalam 7 ayat, ya, dalam surat Al-Fatihah ini. Ya, maka layak, ya, tepat ketika Al-Fatihah ini kemudian disebut sebagai Ummul Quran, induk dari Al-Quran, ya. Baik, jadi inilah yang kita bisa pelajari secara sekilas bagaimana suratul Fatihah mengandung pelajaran-pelajaran luar biasa, bahkan mengandung keseluruhan dari isi, ya, kandungan yang ada di dalam keseluruhan ayat-ayat Al-Quran atau keseluruhan dari surat-surat Al-Quran, ya. Mudah-mudahan dengan memahaminya kita bisa melakukan tadabbur, ya, penghayatan setiap kali surat Al-Fatihah kita baca, ya, dan ini yang kemudian akan menuntun kehidupan kita pada jalan kehidupan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh, ya. Demikian, mohon maaf ada kurang dan salahnya, insyaallah ketemu pada lain kesempatan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.